Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Wa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuhah wa kulla bid'atin dolalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita salat seperti salatnya Nabi sudah pada bagian akhir dari rangkaian penjelasannya nggih. Saya ulangi sedikit, kemarin di halaman kelima, sebelum halaman 6 ya, sedikit bagian akhir itu, dari Barok dia berkata, kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pengulangan ya, dulu sudah pernah kita baca, kita ulangi sedikit, rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sujuduhu, dan sujudnya Nabi, wa bainas sajdata ini, dan di antara dua sujud, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika beliau mengangkat kepala dari ruku', maksudnya i'tidal, ma khalal qiyam, selain berdiri untuk baca Fatihah ya, Fatihah dan baca surat, selain itu qoriban minas sawa, hampir sama, qoriban dekat minas sawa, dari sama. Jadi sekali lagi ini pengulangan ya. Ruku', sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian i'tidal, itu waktu yang diperlukan untuk melakukan masing-masing dari rukun ini tuh hampir sama gitu. Lamanya ya, suwene meh podo. Jadi kalau rukuknya itu setengah menit misalnya, setengah menit itu suwe loh. Suwe betul toh? Ya karek biasanya sepiro ngoten nggih. Setengah menit biasanya 1 menit ya cepet banget. Ya, setengah menit biasanya gur 5 detik ya suwe banget kan ngoten nggih. Jadi setengah menit berarti sujudnya juga setengah menit. Duduknya juga 2,5 menit. Iktidalnya juga begitu gitu. Yang berbeda cuman qiyam. Qiyam wal qu'ud, kalau qu'ud di sini qu'ud tasyahud maksudnya ya. Tahiyat itu memang berbeda, lebih lama. Kalau tadi misalnya itu setengah menitan gitu ya, setengah rukuk setengah, sujud setengah, sujudnya 2 kali berarti 2, kemudian duduk di antara 2 sujud setengah menit, terus itu dah setengah menit, 5 kali setengah menit 2,5 menit, 2,5 menit itu baru belum termasuk berdiri dan duduk tasyahud kalau pakai tasyahud gitu ya. 2,5 menit, misalnya 2,5 menit aja lah, 2,5 menit untuk setiap 1 rakaat, tambah berdiri, anggaplah berdirinya ispodo gitu aja lah, setengah menit juga misalnya, 3 menit untuk 1 rakaat, berarti kalau 4 rakaat ya 4 kali 3, 12 menit, 12 menit gitu loh nggih, sholat duhur. Maka sekali lagi ini menunjukkan bahwa sholat yang biasa kita kerjakan itu masih terlalu cepat gitu loh. Masih terlalu cepat. Ojo sambat kesuwen, cepet banget kok gitu. Nek cara Nabi weruh ngoten nek kowe ngopo to Le, salat tok cepete ya ngono, yae lho nggih, yae. Nek Nabi kan betul saged basa Jawa masalahnya itu. Negure yang bahasa Arab gitu. Jadi salat itu jangan cepet-cepet. Anggo dirasakne ngoten lho nggih, dirasakne, diraoske. Ini kan sekeco nek diraoske. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalih diraoske. Gitu loh nggih. Tahu maknanya kan? Sudah tahu maknanya, sekarang dirasakan. Baik. Walaupun begitu, nah ini kan bandingan nggih, bandingan. Walaupun begitu ada hadis juga ini dari Anas bin Malik ini untuk kita biar berimbang ya, memahaminya biar tidak salah paham. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, halaman ke-6, halaman 6. Yaqulu, dia berkata, ma shallaitu wara'a imamin qattu.
Aku tidak pernah sholat di belakang seorang imam pun sama sekali yang akhaffa sholatan, yang lebih ringan sholatnya, wala atamma, dan tidak juga lebih sempurna. Tidak pernah aku sholat di belakang imam yang lebih ringan sholatnya tapi lebih sempurna, gitu loh ya. Endengnya endeng, ini sempurna, orang kok terus tidak sempurna. Min dari an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ora tahu salat makmum wong sing salate luwih endeng ning luwih sempurna. Endeng ning sempurna. Ngluwi endeng lan sempurnane salate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Wa in kana, dan kadang-kadang, in jika karena adalah atau sungguh adalah itu. Ini maksudnya kadang-kadang la yasma'u buka as-sabiyyi, sungguh beliau mendengar tangisan bayi. La yasma'u, sungguh beliau mendengar buka as-sabi, tangisan bayi. Bisa bayi, bisa anak kecil, sobi niku nggih. Bisa bayi, bisa anak kecil, cah cilik. Nek wis umur pinten? 40 tahun nggih, dudu cah cilik itu. 30 tahun, nek cah 30 tahun nangis gek ngopo kuwi? Dipedhot yange, ngono lah. Naudzubillah min syarri dzalik. Yang-yangan iku dosa nggih, ndak boleh, pacaran tuh nggak boleh. Kadang-kadang wong niku lucu. Jarine napa jenenge? Orangnya kuat gitu, bareng pedhot hubungan dengan seorang perempuan atau yang perempuan dengan seorang laki-laki, terus pilih bunuh diri. Wes aku bunuh diri wae, lho kok bunuh diri wae. Kamu melakukan maksiat atau diputus itu kan malah alhamdulillah kudune ya. Alhamdulillah wis saiki ra maksiat neh. Kan ngoten, malah nesu, malah ngamuk gitu. Malah nangis niku wau gitu ya, nangis. Terus fayu khaffifu, lalu beliau meringankan, memperingan sholatnya, maksudnya tidak memanjangkan gitu loh, memendekkan sholatnya. Kudune jana pengine ditutukne ning gandeng enek sing nangis. Nabi meringankan, ma khafata antuftana ummuhu, karena khawatir ibunya itu terfitnah. Terfitnah apa? Terganggu maksudnya. Fitnah di sini gangguan nggih. Terganggu, napa istilahnya? Terpalingkan dari konsentrasinya gara-gara anaknya nangis. Gitu. Ini ya. Ini perlu kita tahu. Nabi itu kalau sholat ngimami orang itu ringan, enteng, tinimbang kalau beliau sholat sendiri. Dados sak suwa-suwene sholate Nabi niku nek ngimami wong niku hitungane jek enteng. Dan nggih sing kita pernah kita kaji kan, baca surat At-Tur, baca surat apa boleh nek ngene kok panjang-panjang niku. Itu kan ngimami to niku. Itu enteng. Lah yen ijen piye? Yen ijen nggih niku nate Ibnu Mas'ud nggih. Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas niku. Makmum Kanjeng Nabi pas salat bengi ijen ning gandeng dheke teng mriku enten terus melu makmum. Niku sing diwaca napa? Al-Baqarah. Fatihah, Al-Baqarah. Al-Baqarah rampung sakderenge ngeten sing makmum niku nggih. Ibnu Mas'ud nggih. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Maca Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya. Sing makmum niku ngira, "Lah engko paling 100 ayat wis mandek iki." Rukuk itu. Bablas itu. 100 tambah itu. Nutuke nek 1 siji, 100 loro gitu. Oh, berarti Nabi iki arep menghatamkan Al-Baqarah baru kuwi mandek. Rukuk gitu. Rampung Al-Baqarah, rampung hatam 286 to nggih. 286 ayat rampung nutuke An-Nisa. Surat An-Nisa gitu. An-Nisa niku nek totale pinten? 180 nggih. 180 ayat atau 170 ayat itu. Barang An-Nisa Ali Imran. Ulah. Sak rakaat niku, Masya Allah. Ngantek sing makmum niku saya jadi punya keinginan buruk waktu menceritakan hadis itu. Saya punya keinginan buruk, ditanya oleh muridnya, keinginan buruknya apa? Nabi tak tinggal wae. Wis tak tinggal gen salat dhewe ngono wae, tak mulih wae gitu. Saking lamanya itu. Suwe banget dah salat jane salat dhewe ning dimakmumi ngono lho. Makmum sik cilik ini masih kecil waktu itu. Masih kecil gitu ya. Jadi masih muda lah, bukan masih kecil, masih muda. Jadi begitu keadaannya. Itu kalau salat
sendiri. Nggih niku wau apa namanya? Ada hitungannya, ada ukurannya, tidak selalu begitu, tidak. Kadang-kadang juga pendek juga pernah. Nah ini ya kembali ke sini, mendengar suara bayi nangis, Nabi memperingan, jadi pengennya sih didawokke. Ya wis mandek kene wae lah. Nah gitu cara kita misalnya ya, maca surat napa? Maca surat sing rada dawa niku napa? Surat An-Naba ya. An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il adzim gitu, mau nutoknya tekan ayat terakhir, tapi gitu tengah-tengah itu ada yang nangis, cah cilik nangis. Kita kok angel dineng-neng, susah ibunya terfitnah, terus berhenti, wes kira-kira 20 ayat, selawi ayat, rukuk wae. Padahal kan totalnya 40 ayat nggih, 42 atau 40 ayat itu An-Naba itu. Wis mandek ning kene wae ngoten niku. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngatekne makmume. Ini pelajaran bagi para imam nih ya. Bapak-bapak yang jadi imam, mengke nek jenengan ngimami salat enten sing kaya ngoten niku wau, nggih diringankan saja salatnya. Jangan memanjangkan salat. Khawatir kalau terfitnah, ibunya tadi terfitnah gitu loh. Salah ning masjid ya nggo bocah cah cilik barang. Lah cek bayi apa piye to? Mosok ya ora digawa itu. Cek bayi ibu rasa salat ning masjid. Lah ibuke pengen untuk ganjaran kok piye to ya? Gitu nggih. Ibuke kan ya berhak dapat pahala, pengen dapat pahala juga, pengen ke masjid untuk ganjaran akeh lah. Dijak ning kono delala anake rewel. Lah sudahlah diringankan salatnya itu, jangan diperberat. Tapi ini jangan jadi modus operandi napa niku. Wah enek makmum imame rada suwe sithik, adike dijak cilik dijiwiti ge nangis iku. Oh lah iki jenenge kurang gawean itu ya. Makmum imame itu mesake nangis, ndang dirampungke wae, jebule dijiwiti sengaja dijiwiti ge nangis wala dalah. Ya jangan nek gitu nggih. Baik, jadi ini sekali lagi ini untuk perbandingan. Yang panjang ada, yang pendek juga ada gitu loh. Nabi juga memendekkan kalau ada kepentingannya. Berikutnya hadatsana Jabir bin Abdullah anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah menceritakan kepada kami bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusolli ma'an Nabi, beliau itu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Mu'adz ya. Mu'adz salat bersama Nabi, jadi makmumnya Nabi. Tsumma ya'ti qaumahu, kemudian Mu'adz datang kepada kaumnya, pulang dari Masjid Nabawi, terus datang ke kaumnya, ke tempat tinggalnya, fayusolli bihim as-sholata, lalu dia mengimami mereka sholat apa? Sholat ya itu juga, sholat yang dikerjakan tadi. Jadi kepada Nabi di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi itu ya, jadi makmum, terus pulang tekan ngomah, tekan kampungnya niku, desane nek kita nggih, tekan desane itu ngimami napa? Kancane mriku sing wong temen niku, orang tempatan situ gitu loh. Salatnya sama ini. Jadi misalnya tadi salat Isya nggih, salat Isya ning Masjid Nabawi, terus mulai ning ngomah ning kampung yang ngimami salat Isya itu. Ini nanti jadi dalil bolehnya salat itu 2 kali. Artinya yang satu dianggap sebagai tatawu, sebagai sholat sunnah, bukan sholat wajib. Wajibnya sekali, nanti kalau diulangi lagi itu sebagai sholat sunnah. Faqara'a bihim al-Baqarah, lalu Mu'adz membacakan pada mereka itu al-Baqarah. Maca al-Baqarah. Wis 286 ayat. Qala fatajawwaza rajulun, lalu seseorang itu meringankan, jadi tidak ikut jamaah. Fasholla sholatan khafifatan, lalu dia sholat dengan sholat yang ringan. Jadi batalnya gitu loh, batalnya atau keluar dari jamaah, sholat sendiri, rasa suwe-suwe gitu loh, cepat saja, tidak selama, tidak sepanjang sholatnya Mu'adz itu tadi. Fa balagha dzalika Mu'adzan, lalu sampailah berita itu kepada Mu'adz, berita bahwa ada orang makmum kowe, terus dek iki ora ngrasa kesuwen apa terus metu meninggalkan salat jamaah gitu loh. Jadi diberitahukan oleh siapa? Orang kepada Mu'adz. Terus faqala, lalu Mu'adz berkata, innahu munafikun, dia itu orang munafik gitu.
sholat jamaah malah lungo, munafik itu. Itu kata Mu'adz bin Jabal. Fa balagha dzalika ar-rajul, fa balagha dzalika ar-rajula, maka sampailah berita tadi, berita komentar Mu'adz bahwa dirinya adalah orang munafik itu, ya. Dilokke munafik tadi itu sampai kepada orang yang dilokke. Karena yang dilokke waktu itu kan enggak dengar toh. Diceritani ndek iki kowe lunga kae to, mulai terus Mu'adz dangu dikandani nek wong lunga terus Mu'adz bin Jabal ngelokke kowe iki munafik gitu. Fa'atan Nabi, ya lalu Rasul tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, inna qaumun na'malu bi aidina. Kami ini suatu kaum yang bekerja dengan tangan kami. Maksudnya di sini bekerja keras gitu loh. Kerja dengan tangan itu kan ya kabeh kerja ya oke-oke nggo tangan. Iya, tapi maksudnya kerja kasar, kerja keras. Wa naski binawadihina, dan kami ini memberi air, memberi minuman, maksudnya mengairi tanaman. Binawadih, nawadih itu unta. Unta sing biasane dienggo nggawa banyu teng sawah niku lho. Jadi nek sakniki kan ngangge napa? Selang nggih. Nek ben kan ngangge napa? Unta, terus untane niku diwadhek dhuwure unta dikeki banyu ngono lho. Dadi untane mlaku karo nyirami itu. Nyirami tanaman itu. Begitu itu namanya nawadih, unta yang biasa untuk mengairi tanaman. Jadi kami ini kerja di sawah, kerja berat dengan kerja kasar, dan kami pakai unta untuk gitu. Terus wa inna Mu'adzan shalla binal barihah, dan sesungguhnya Mu'adz tadi malam itu, al-barihah itu tadi malam, sholat mengimami kami tadi malam. Faqara al-Baqarah, lalu dia membaca surat al-Baqarah. Ngimami setelah pulang dari Masjid Nabawi itu, dia datang ke rumah, ke kampung, lalu ngimami kami, dia baca surat al-Baqarah. Fatajawwaztu, lalu saya meringankan sholat itu memang. Lah aku wis keselok esuk awan tekan sore nyambut gawe ning sawah ning ladang, kesel kerja kasar, lalu kon bengi-bengi kon melu salat Al-Baqarah ya ora kuat aku gitu loh, ndak kuat itu. Nah, mbok awake dhewe rasa kerja kasar men napa kuat niku Al-Baqarah. Tinggal mulih tenan. Wopo Imam Al-Baqarah tinggal mulih itu. Jadi ya memang berat kan ya. Wong sudah kerja berat begitu juga. Tapi faza'ama anni munafikun, lalu dia mendakwa saya itu orang munafik ya Rasulullah. Dipradulne ngoten lho niki wadul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah kula niku dilokne munafik padahal kedadiane kaya ngeten niki. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata, ya Mu'adz, Mu'adz, afattanun anta. Ya Mu'adz, afattanun anta. 3 kali kan ya, salasan 3 kali. Ya Mu'adz, afattanun anta. Mu'adz, apakah kamu mau bikin fitnah? Apa kamu tukang bikin fitnah, Mu'adz? Itu. Ini di hadis yang lain tidak langsung dilok, tapi ditanyai dulu. Mu'adz itu ditanyai sih. Ada kabar gitu kan? Ditanyai dulu. Betul loh. Kamu kemarin itu pulang dari sini, pulang terus ngimami pakai surat baca Al-Baqarah toh? Iya ya Rasulullah, gitu. Ditanyai dulu. Jadi tidak langsung dilok nih gitu, tapi ditanyai dulu. Yang ini yang ringkes langsung dilok nih. Gitu. Jadi orang tadi dilapor. Jadi kalau kita mau menerapkan hukuman nggih, mau memberi sanksi itu tanya isik. Ki nek wong pradul kaya ngene. Oh iya ditampa sik, wis tampa. Saiki sing dipraduli takoni, kowe piye? Tenane piye to sing mbok lakoni apa gitu loh. Ya, jadi jangan langsung dihukum. Dia diberi hak untuk membela diri dulu gitu. Terus kalau sudah dibenarkan, betul baca surat Al-Baqarah, lalu Rasul baru ngandani nih, Mu'adz, kamu mau bikin fitnah kamu itu. Afattanun anta, apa kamu tukang bikin fitnah? Iqra, bacalah wasyamsi wadhuhaha wasabbihisma rabbikal a'la wa nahwaha gitu. Kowe nek imami salat Isya, ya kan salat malam pulang malam hari kan saya salat Isya, Al-Barihah tadi loh. Barihah itu tadi malam, salat Isya maksudnya. Bacalah surat wasyamsi wadhuhaha dan surat wasabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la atau surat Asy-Syams wa nahwaha, dan yang semisalnya itu Al-Ghasyiyah, At-Thariq, napa boleh? Al-Balad, Al-Fajr, kurang lebih kan itu ya, situ-situ itu. Jadi kalau mau baca itu saja, jangan Al-Baqarah.
Al-Baqarah ning gur sak ayat tok, alif lam mim Allahu akbar. Ya cepet banget ya ngono gitu. Ya oleh ning ya apa ya tega to nggih. Dadi Allahu akbar waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim nun Allahu akbar. Ya sah ya, wong rasa maca surat ya sah itu. Tapi apa ya kaya ngono to ya ndak lah. Jadi harusnya kan ya tidak begitu. Lah aku hafal kuwi tok, ya dihafalke tambahane to ya. Mosok hafal kok gur nun tok ya terus piye gitu. Tambahi wal qalami wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Nah gitu loh. Tambahi. Jadi jangan cuma gitu saja. Hamim juga gitu. Hamim Allahu akbar. Kaf ha ya ain shad Allahu akbar. Lah ya piye? Ya tidak begitu. Itu tuh sebagian ulama kan mengatakan itu tuh sumpah gitu loh. Kata-kata itu sumpah. Jawabul qasam, isi sumpahnya itu sudah itu gitu. Sebagian mengatakan gitu loh. Sebagian mengatakan itu adalah qasam yang Allah bersumpah dengan itu, dengan apa? Dengan huruf-huruf itu. Makanya ya diwaca tutuke. Waca huruf tok ya. Ya boleh, tapi kan ya enggak benar itu artinya tidak begitu harusnya. Baik, ini jadi satu nih tadi sudah saya sampaikan, bolehnya orang yang sudah sholat wajib itu ngimami orang lain. Nanti kalau ulama membahasnya, namanya fikih berbeda-beda nih, tapi salah satu pembahasannya adalah yang pertama itu dia sholat wajib, dianggap sholat wajib. Nanti yang kedua dia sholat lagi, ya sholat isya juga, tapi ini sunnah itu, apa namanya, tatawu, sunnah, bukan wajib. Jadi dia bersama Nabi kan, Mu'ad ini sholat bersama Nabi jadi makmum, sholat wajib, sholat isya. Pulang dia sholat tatawu, isya juga, tatawu, sunnah. Lah orang warga di kampungnya, penduduk kampungnya sholat wajib karena mereka belum sholat gitu loh. Orang melu ning Masjid Nabawi gitu loh. Jadi karena ini mungkin agak jauh, pulang imami di situ ngimami sholat isya juga, cuman bagi Mu'ad itu sebagai tatawu, sebagai sunnah. Karena enggak ada wong sholat isya neh ya. Ada tapi sebagai tatawu, bukan sebagai sholat wajib. Sekaligus menjadi dalil bahwa imam ini ya, imam berbeda niat dengan makmum itu boleh, atau makmum beda niat dengan imam itu boleh. Jadi kalau imamnya niatnya sholat tatawu, sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh gitu. Sebagaimana imamnya itu sholat asar, makmumnya sholat duhur, boleh. Gitu. Imamnya sholat asar, makmumnya musafir ini, tekan masjid pas sholat asar, lah piye iki? Melu wae sholat situ. Tapi niatnya sholat duhur, karena ora oleh dibalik. Sholat itu enggak boleh dibalik, urut gitu loh. Ki waktu ini asar, sholat asar sih, balik lagi duhur, enggak boleh. Jadi nggih sholat duhur, imamnya sholat asar, kita sholat duhur ngikuti imam itu. Gitu lah yang ngikuti imam. Terus sesudah imamnya selesai, kita sholat asar sendiri karena sebagai musafir, gitu loh. Jadi beda niat boleh, tidak harus sama niatnya antara makmum dengan imam. Makmume lagi sholat ba'diyah, sudah rampung sholat, terus dia sholat ba'diyah, rawatib ba'diyah tapi di masjid. Ada orang datang, rumangsane iki makmum masbuk gitu loh. Terus dijawil, dijatek imam gitu. Piye ora apa-apa gitu. Dia sholat sunnah, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Boleh. Dalilnya salah satunya ini. Gitu ya. Jadi nek sinau hadis kita akan jadi tahu, oh ngono kuwi dienggo dalil ngono kuwi. Oh iya cocok. Oh iki kok iso kok ngono piye? Oh iki ngene gitu. Jadi kalau kita bisa belajar fikih, insya Allah kita akan terbuka itu. Oh begitu. Oh yang sana begini. Karena begini itu bisa terbuka, enak, longgar. Ora kok dadi padu mboten, dadi iso nampa liyane kudune ngoten. Terus yang lainnya lagi, ini sekaligus jadi dalil kalau orang jadi imam itu aja suwe-suwe salate. Aja suwe-suwe nek salat ki ya maca wa samsi wa duhaha wae atau sabbihisma rabbikal a'la. Ana dene imame maca sabbihisma rabbikal a'la. Wah, suwe banget kuwi Quran, 19 ayat. Mbok kul huwae, apa kul ya ayu, apa napa? Kul a'udzubinas bil falak kuwi. Lah itu makmume sing ora mudeng.
Ngono kuwi salat sing enteng gitu tuh. Sabbihisma rabbikal a'la, salat asyamsi wa duha itu enteng sedikit. Kan cuma belasan ayat, enggak sampai 20 ayat gitu loh. Ya, tapi ya jenenge wong niku wae. Wis saking dunia modern jadi cepet banget, kabeh serba cepet. Salatnya ya digawe cepet wae sisan. Nah, ya jangan karena itu ibadah. Oke, jadi ini nanti kemudian jadi dalil sekali lagi kalau seorang imami sholat itu jangan memperpanjang sholat. Nanti kalau sholat sendiri boleh memanjangkan imamnya aja lah, misalnya kanca-kancane murid makmumnya. Nanti ada yang sedang selak perlu, selak ada kebutuhan gitu loh ya. Jangan dilama-lamakan. Kita pas longgar tapi yang lainnya pas butuh. Yang terakhir an Jabir annahu qala, ini juga hampir sama isinya nggih. Shalla Mu'adz bin Jabal al-Ansariyu li ashabihi al-Isya'a. Mu'adz bin Jabal salat mengimami sahabat-sahabatnya salat Isya. Fatatawwala alaihim, lalu dia memanjangkan atas mereka. Ini cuma beda lafaz saja nggih, isinya sama. Fansarafa rajulun minna, lalu keluar bubaran, insarafa bubaran, batalke salat rajulun seseorang minna di antara kami, keluar dari salat jamaah. Fasolla, lalu dia sholat sendiri, dia sholat sendirian, tidak ikut jamaah makmum, tidak memakmum kepada Mu'adz bin Jabal. Fa'ukhbira Mu'adzun anhu, maka diberitahukan kepada Mu'adz diberitahu tentang hal itu. Faqala, lalu dia berkomentar innahu munafiqun, oh dia itu orang munafik itu. Falamma balagha dzalikar rajula, tatkala berita atau komentar munafik itu sampai kepada dia, pada si orang yang dikomentari, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala itu maksudnya menemui, menghadap atau ketemu Nabi. Fa akhbarahu kepada Nabi tentang maqala Mu'adzun, apa yang diomongkan oleh si Mu'adz itu. Fa qala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, aturidu antakuna fatanan ya Mu'adz, apa kamu pengen menjadi orang yang suka bikin fitnah, tukang fitnah, fatanan, tukang bikin fitnah. Mu'adz, idza amamtan nasa, lah ini ya, apabila kamu mengimami orang, jadi imam kamu, faqra bisyamsi wa duhaha, maka bacalah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan seterusnya itu ya. Wa sabbihisma rabbikal a'la, atau wanya berarti atau ini ya, boleh wasyamsi wa duha atau wasabbihisma rabbikal a'la. Surat Sabihis itu surat al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan seterusnya ya. Waqra bismi rabbika, dan juga bacalah iqra bismi rabbika, iqra bismi rabbikal akram alladzi 'allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam, itu surat al-alaq itu ya, surat al-alaq, surat iqra. Terus walaili idza yaghsha, dan surat al-lail, walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan seterusnya itu. Jadi ini apa namanya, rambu-rambu gitu. Nek salat ki wacane ya sing enteng kaya ngene iki gitu loh. Napa wasamsi, sabihis, napa malih Iqra, walail. Ini di sini kan ada, saya tulis nggih. Asams itu 15 ayat, Al-A'la 19 ayat, Al-Alaq Iqra 19 ayat, Al-Lail 21 ayat. Jadi kira-kira ya 20 penjus sithik kurang sithik itulah. Gitu itu dianggap salat yang ringan. Salat yang ringan. Yang sedang ya kemarin sudah kita bahas antara 30 sampai 50 atau antara 60 sampai 100 kalau 2 rakaat ya. Sedang atau malah panjang itu salat subuh. Jadi begitu keadaannya. Jadi kalau nanti kita gabung-gabungkan nggih,
seperti saya sampaikan kemarin itu, antara maghrib, isya, subuh. Niku sing paling dawa subuh. Subuh paling dawa, isya itu tengah-tengahnya, maghrib paling pendek. Gitu loh. Ini bukan berdasarkan rakaat, bukan loh, bukan. Walaupun 2 rakaat subuh itu, tapi panjang itu, 2 rakaat yang panjang. Sedangkan isya itu 4 rakaat memang panjang dan bacanya kayak gini nih, wasamsi waduhaha sabih ismarabikal ala iqra bismi rabbika dan seterusnya itu loh. Sekitar segitu itu. Mau baca yang lain boleh tapi kurang lebih segitu kalau pengen ngikuti ini loh nggih. Tapi ini kan sekedar contoh, bukan kok harus begitu ndak itu. Kalau maghrib biasanya dengan kisorul mufassal dengan surat-surat pendek di juz 30 itu. Jadi niku wow 3 kul atau 4 kul niku nggih. Ini ya gonta-ganti masuk kalkul terus ya sosok ya idaja, sosok napa niku? Yen aroaita kan to nggih, aroaita alladzi yukadibu bitin. Sampai nanti punjul-punjul wal napa niku? Wailul likulli humazatul humazah al-qari'ah lah sampai gitu tuh kurang lebih itu ya, dibaca itu. Itu kalau sholat maghrib. Walaupun panjang juga boleh, tapi juga pernah panjang kan, kemarin sudah kita baca. Jadi maghrib paling ringan, isya lebih panjang, subuh paling panjang. Nah, gitu. Mungkin isya sama subuh jadinya sama barangkali panjangnya gara-gara isyanya kan 4 rakaat nggih. 4 rakaat jadi subuh 2 rakaat tok. Mungkin 2 rakaat yang subuh itu hampir sama dengan 4 rakaatnya isya atau malah lebih panjang lagi. Karena memang yang dibaca itu bacaannya panjang, dawa-dawa. Dereng ngapal niku, lah mulane diapalne. Mulane yang jadi imam itu sing apalannya akeh. Apalannya banyak gitu loh. Kalau enggak nanti ya makmumnya ra maju-maju. Gur diwaca gur kuakui wae gitu. Lah entek kok apalane entek itu. Apalane mung 10 surat terakhir dari kul ya napa? Kul a'udzu binas tekan alam taro. 10 surat terakhir itu. Nanti ngimami karena dia jatahnya maghrib 10 surat itu dibagi 5 dino itu. Iki dino iki An-Nas Al-Falaq, sesuk Al-Ikhlas kalih Tabat, sesuke napa? Idzah niku surat apa? An-Nasr idzah kalih Al-Kafirun gitu ya, sesuk eneh ina atau ina kali aroaita, sesuk eneh Quraisy, surat Quraisy ila kali alam taro. Entek wis ana. Sesuk barine kul auzubinas kul auzubilak gitu lagi. Ya makanya tadi saya katakan nggih, banyaklah hafalan atau kalau enggak ya golek sing apale akeh dadekke imam. Cek cilik ora apa-apa cek cilik, kan hafalannya akeh gitu lho nggih. Itu artinya masih muda gitu loh. Masih usia SMP atau SMA itu apa-apa, awalannya akeh itu. Terus dari ini juga nggih, ini memang biasa nama surat itu disebut dengan nama ayat pertamanya gitu loh, dengan ayat pertama. Nabi biasa begitu memang. Ulama-ulama yang akhir-akhir ini sajalah yang menamai kemudian disebut surat Al-Kafirun, surat An-Nas atau surat Al-Falaq gitu ya. Kalau Nabi biasanya nyebutnya malah begini. Nyebutnya dengan ayat pertamanya gitu loh. Surat apa? Surat wasyamsi waduhaha. Surat apa? Surat walaili idza yaghsha gitu loh. Karena ayat pertamanya itu. Maka saya nggih. Surat Al-Fatihah itu disebut suratul hamdi. Surat Alhamdu. Kenapa? Karena ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Mungkin jenengan maos hadis atau pengen sarah enten suratul hamdi, maksudnya surat Al-Fatihah. Karena ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin bagi yang mengatakan begitu. Karena ada ulama yang mengatakan ayat pertamanya itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Ada yang mengatakan alhamdulillah itu ayat pertama, bismillahnya ya sekedar ditambahkan di depan sebagaimana surat-surat yang lain gitu loh. Lah kok berarti jumlah ayatnya beda, podo jumlahnya. Sing dimulai bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, jumlah ayatnya 7.
Yang ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin jumlahnya ya 7. Lho kok iso? Lah mburine dadekke 2 ayat tok. Nika lho nggih. Ghairil maghdubi alaihi. Sadurunge pripun niku? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jadi 2 ayat. Buka mushaf nggih. Ngasta mushaf mboten? Fatihah kudune kan hafal to nggih. Tapi mungkin per ayatnya ya, kita cek ayatnya ya. Jadi kalau yang pakai yang disebutkan coba di sini ini bismillahnya masuk apa enggak? Ada yang masukkan, ada yang tidak. Nah ini di sini masuk bismillahnya. Jadi bismillah ayat pertama, alhamdulillah ayat kedua, nanti di ayat ke-7 itu dari siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, bismillahnya bukan ayat, artinya bukan ayat dari surat ini gitu loh. Dia dibaca tapi bukan dari surat ini, maka di bagian akhir itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu jadi 2 ayat. Dipecah gitu loh, siratal ladzina an'amta alaihim itu 1 ayat, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat yang berikutnya lagi. Jadi tetap itu. Tidak ada masalah gitu loh. Berbeda mulainya tapi tetap jumlahnya 7 ayat, tidak jadi 6 ayat. Balik sini ya, jadi boleh memang biasa begitu dipanggil dengan nama ayat pertamanya. Maka surat Al-Baqarah itu sebutnya surat Alif Lam Mim. Memang iya gitu. Surat apa mulai? Surat Al-Mulk sebutnya surat apa? Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan gitu kan? Surat Tabarok. Mulai surat surat Abasa, memang namanya Abasa nggih. Surat Abasa wa Tawalla. Pokoknya semua, bukan semua, banyak surat yang disebut dengan ayat pertamanya. Jadi begitu enggak apa-apa. Dek ben iku zaman SMA nanti tilokne guru ngaji di SMA itu ditakoni surat apa kuwi? Surat kulhu, surat kulhu itu. Surat ya surat Al-Ikhlas ngono lho. Waktu itu saya anak mudeng nggih. Oh iya ya, kudune macane Al-Ikhlas ngono. Jebule ya surat kulhu ki ya ora apa-apa gitu loh. Nabi juga gitu. Surat apa? Surat kulhu wallahu ahad loh gitu loh. Memang enggak apa-apa gitu. Jadi memang seperti itu keadaannya nggih. Jadi walhasil sekali lagi ini jadi dari dalil untuk itu, maka kalau imami jangan panjang-panjang. Cuma tadi saya katakan ya, jangan panjang-panjang itu sepanjang apa, jangan pendek-pendek itu sependek apa itu. Ya kita lihat hadis-hadisnya. Makanya nggih niku wau. Baiknya memang semua imam itu mudeng kaya ngeten iki. Dadi ini mboten masalah ngoten lho. Lah pripun ngenekke training imam sak napa? Sak kujon. Sak ceper itu. Tawari iki enek pengajian carane salat gelem ra melu. Iki disediani napa snack gitu lah ya, snack. Nek nyangoni donga mawon nggih. Ra nyangoni dhuwit. Nggih saya disediani dahar lho golek dina napa dina prei ngoten nggih. Golek dina prei mengke iki dikopi, fotokopi, dikeke. Mungkin iso diwaca dhewe mengke praktek. Nah ngoten. Dadi carane ngatur sah piye lho ngoten lho nggih. Purun mboten. Tawaran lho niki tawaran. Golek dina prei, ngejaki wong-wong niku imam-imam niku. Kini ngaji khusus imam. Wah, khusus imam ngaji. Datang ke masjid sini untuk belajar carane salat. Mengke wegah ya ora apa-apa. Aku ora setuju ya ora apa-apa. Ning penting kowe ngerti dalile iki lho, dalile kaya ngene iki gitu. Jadi kita tidak ada target kecuali sekedar menyampaikan saja, menyampaikan pada orang-orang itu. Engko nek sudah ngerti, sudah medong, sudah paham, dadinya kita tidak ada masalah itu loh, longgar. Ngene lho. Apa kok ngene? Ngopo kok dadak salat kok dadak kaya ngono? Lah aku mah tiru Nabi kok. Nabi kaya ngene iki kok. Gitu loh ya. Jadi ada yang dicontoh, nyontoh Nabi SAW, karena salat itu sekali lagi Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kalian salat itu caranya gimana? Caranya kalian lihat aku salat. Kowe ndelok aku salat, engko tirunan salatku kuwi. Lah Nabi pun sedo. Nabinya pun sedo. Terus kita bagaimana ngelihat Nabi?
bacalah hadis, pelajarilah hadis supaya kita jadi tahu bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Selesai? Sudah? Ada pertanyaan? Di rangkaian S3N ini sudah selesai ya, alhamdulillah. Nanti waktu yang lain kita belajar yang lain, ganti. Nanti silakan dicek lagi, kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Betul kan? Monggo. Kalau saya mengikuti pendapat ulama yang mengikuti sholat isya itu, tapi kita niatnya sholat maghrib. Bilang kan petang rakaat, betul napa-napa. 4 rakaat, tapi kita niatnya sholat maghrib. Tetapi sebagian ulama, karena ada 2 pendapat ya, tidak, karena apa? Karena isyanya 4 rakaat nanti turah. Caranya sholat maghrib dewe sih. Sholat maghrib ijen atau bersama rombongannya situ sholat maghrib, baru ngikuti sholat isya itu. Cuman kalau saya sendiri, saya lebih cenderung mengikuti ulama. Saya cuma mengikuti ulama, kalau mboten ngarang dewe mboten. Saya mengikuti pendapat atau ulama yang berpendapat ikut saja sholat isya itu. Ikut, tapi kita niatnya sholat maghrib. Petang rakaat, orang apa petang rakaat? Karena niatnya sholat maghrib. Kenapa kok 4 rakaat? Karena ngikuti imam. Imamnya papat itu. Karena ada kaidah, ada aturan. Rakeno makmum imamnya rampung, kini merampung si dewe itu tidak boleh. Jadi engko lagi rakaat ketiga wis kono nutuke rakaat keempat aku salam. Oh ndak boleh. Karena ada hadis bunyinya innama ju'ilal imamu liyuk tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Mulane tadi salatnya petang rakaat ning niatnya salat maghrib. Habis itu kita salat isya. Nah, itu nggih. Ada lagi? Cukup? Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Monggo.